namanya Raden Paku alias Sunan Giri. Kemudian punya anak yang namanya Raden Kasim alias Sunan Derajat. Kemudian ada Sunan Bonang yang di Tuban. Kemudian ada Sunan lagi yang ada di Jawa Tengah seperti Sunan Kalijogo, Sunan Muria dan lain-lain. Kemudian setelah Majapahit selesai, diambillah kekuasaan oleh Jimbun yang kemudian menamakan Fattah, Raden Fattah. Jimbun itu ya Fattah. Arti Jimbun itu apa? Fattah. Artinya Raden penguasa, artinya tokoh. Fattah yang membuka areal yang dijadikan kekuasaan. Maka terkenallah kekuasaan pemerintahan Islam ketika itu di Demak. Lagi-lagi umurnya nggak panjang, umurnya hanya 50 tahun. Kemudian diganti oleh para kesultanan, bukan sunan ya, kesultanan, Sultan Mataram. Dari Sultan Mataram inilah nanti tumbuh orang-orang asing datang. Datangnya bukan sekedar datang untuk berkawan, tapi juga untuk menguasai ekonomi dan lain-lain. Tersebarlah cerita sejarah di Eropa, ada semacam balas dendam awalnya untuk mengejar muslim-muslim yang telah meninggalkan Eropa Andalus, yakni Spanyol dan Portugal. Portugis mendapatkan misi, artinya misi Jesuit. Misi Jesuit itu misi kristenisasi untuk timur. Kemudian Spanyol mendapatkan tugas Jesuit untuk barat. Timur berhasil cepat. Sampailah ke Malaka, India dulu, tahun 1511, dan masuk Malaka tahun 1511. Tidak lama kemudian di penghujung tahun 1511 itu masuk ke Nusantara. Terkenalah Portugis masuk ke Ternate. Melewati mana? Melewati Pulau Jawa, pesisir utara, sampailah di Gresik, dihantarkan oleh orang-orang Gresik, pelaut-pelaut Gresik menuju Ternate. Mengapa? Karena Ternate dan Gresik sudah terjalin kebersamaan. Masuk Islamnya Ternate oleh orang-orang Gresik, oleh sunan-sunan Gresik, oleh tempat-tempat pendidikan Gresik. Terkenalah Mas Kumambang. Mas Kumambang. Sudah? Masuk tahun 1511, orang Eropa dari Portugis, terkenal dulu Abul Quer itu. Nah, di Malaka mendapatkan perlawanan. Masuk Portugis justru disambut dengan karpet merah kalau bahasa penyambutan. Diberi tempat, diberi kebebasan mengumpulkan apa rempah-rempah dan lain-lain. Tidak mendapat perlawanan, tapi dihormati. Tidak lama kemudian, Christopher Columbus yang punya tugas dari Spanyol, tokoh Spanyol, sampailah kepada Eropa, Amerika, namun bukan daratan Amerika, pesisir Amerika yang dinamakan Karibia. Belum menemukan Amerika yang sesungguhnya. Tidak menemukan apa yang dicari. Mencari rempah nggak ketemu. Terdengarlah berita orang-orang Portugis yang menyeberang, tidak mau bersama Portugis lagi, sampai ke Spanyol. Spanyol menyusuri lagi, ketemu ke sana. Silahkan ke timur lewat
Dulu belum ada kompas, jalan terus saja karena sudah diyakini bumi bulat menurut Christopher Columbus, bunga datar lagi. Sampai perjalanan Christopher Columbus mengirim pasukannya yang namanya Magellan. Magellan menemukan apa yang dinamakan Manila, yang sekarang terkenal dengan Manila. Dari Manila sudah mendengar bahwa ada tempat yang menghasilkan rempah. Mereka datang ke Sultan Banten, minta ditunjukkan, diantarkanlah oleh Sultan Banten ke Tidore, disambut di Tidore beberapa tahun dari tahun 1511. 60 tahun kemudian, setelah dua pasukan ini, Kristen Katolik dari Portugis dan Spanyol menguasai dua pulau, Tidore dan Ternate dan Tidore, sudah kaya raya menghasilkan hasil, terdengar oleh Belanda, maka Belanda membuat PT Perseroan Terbatas milik negara yang dinamakan VOC, Verenigde Oost-Indische Company, pada tahun 1602, kemudian berlayar masuk ke Maluku pada tahun 1606 kalau tidak salah itu. Membuatlah VOC markas di sana dan ingin menguasai apa yang dimiliki oleh Portugis dan Spanyol. Ternyata armada daripada VOC jauh lebih mumpuni sehingga dua kekuatan ini terkalahkan. Portugis didesak masuk Timor, yakni sekarang Timor Leste. Kemudian Spanyol didesak masuklah ke Filipina, maka Filipina dijajah oleh Spanyol dan Portugis menjajah Timor Leste. Sedangkan Belanda menata di Maluku dan mencari tempat yang lebih strategis lagi, ditemukanlah Jayakarta. Jayakarta, Belanda atau VOC membeli lahan di dekat pasar ikan sana, dekat istana daripada Pangeran Jayakarta yang putra dari Sunan Cirebon dan saudara daripada Sunan Sultan Banten. Ketika itu mendirikan benteng dan jumlah tentaranya yang